Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Dan jangan lupa berikan like, komentar, serta dibagikan video ini supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Mari kita lihat videonya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kebiasaan kuliah. Jadi pada hari ini berbeda mungkin dari video-video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya membahas tentang statistika, kehidupan perkuliahan, hal-hal yang berkaitan dengan kuliah. Kali ini saya tidak bisa pastikan ini berhubungan dengan kuliah, tapi pada saat saya menjadi mahasiswa, saya merasakan yang kita bahas kali ini itu adalah salah satu teman ya yang tidak bisa kita pungkiri karena sering datang tanpa kita undang ataukah bahkan menginap tanpa kita berikan izin untuk menginap di diri kita sendiri. Ya, sering menunda. Mungkin sangat jarang ya saat ini menurut pengamatannya saya, mahasiswa yang jarang menunda. Contohnya seperti ini. Ini juga pengalaman saya sih. Misal kita mendapat tugas dari dosen misalnya, membuat makalah yang akan dipresentasikan untuk minggu depan, pertemuan untuk pekan depan. Kita dibagi kelompok, kemudian akan diberikan arahan untuk tampil semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan sebagainya. Pada saat itu kita berpikir, oke, kita akan mempersiapkan sedemikian rupa untuk tampil luar biasa di pertemuan selanjutnya. Namun setelah kita keluar dari ruang kelas, sudah sampai di kos masing-masing, muncullah rasa menunda itu, nanti aja deh, sampai akhirnya kita akan tiba di satu hari atau besoknya, bukan lagi satu hari tapi besoknya sudah harus presentasi, tapi kita belum selesaikan makalah yang kemudian harus dipresentasikan. Pada saat itu terjadi, barulah kita berpikir, kenapa ya waktu itu kita menunda, kenapa ya waktu itu saya tidak melakukan yang saya sudah rencanakan, kenapa ya pada saat itu saya tidak bisa melakukan rencana saya, kenapa pada saat itu saya punya banyak alasan sekali untuk menundanya ya. Nah, barulah kita sadar karena kita baru terjepit oleh waktu, sehingga otomatis hasil yang kita hasil yang kita capai dari proses membuat makalah sampai akhirnya persiapan presentase itu berbanding lurus dengan waktu persiapannya kita. Jadi yang awalnya kita punya rencana persiapan yang kurang lebih 4 hari mungkin, nah kita hanya mungkin menggunakan beberapa jam sebelum kegiatan perkuliahan itu dimulai. Nah, teman-teman yang sering lakukan itu pasti merasakan, ya itu merupakan salah satu bentuk sering menundanya mahasiswa. Atau kita juga sering mendengar seperti ini, ya Allah, cepatnya waktu berlalu, sedikitnya waktuku, tidak bisa selesaikan nih. Nah, itu sebenarnya bukan soal sedikit waktu dan sebagainya, karena semua manusia atau semua yang ada di bumi ini memiliki waktu yang sama, 24 jam per hari. Jadi, yang berbeda itu bagaimana setiap manusia menyikapi waktu itu dengan bijak. Mungkin saja orang-orang punya caranya supaya tidak merasa kekurangan waktu, namun kalian tidak melakukannya. Oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi bagaimana kita menyusun kegiatan-kegiatan kita supaya waktu kita tidak terasa sedikit atau terasa tidak cukup, sekaligus akan insya Allah membuat kita semakin menjauh dari sifat deadliner atau sifat menunda-nunda kegiatan sampai akhirnya kita menjadi deadliner. Yuk kita lihat beberapa tips dari yang saya simpulkan. Yang pertama yang saya sarankan kepada teman-teman adalah teman-teman memang berniat untuk mengelola waktu yang teman-teman miliki, dan kemudian teman-teman juga berniat untuk tidak sering menunda-nunda. Sebagaimana yang sering kita dengar ya, tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum itu sendiri yang akan mengubahnya, termasuk dalam hal ini. Siapapun yang memaksa kalian, jika teman-teman memang tidak pernah berniat, itu sama saja dengan nol. Jadi mulailah dari keinginan teman-teman, dari niat teman-teman untuk benar-benar mengelola waktunya teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman mempunyai
tempat untuk mencatat hal-hal yang ingin dilaksanakan. Apakah teman-teman secara khusus menyiapkan buku catatan kecil, atau juga bisa dilakukan menggunakan Android-nya teman-teman. Nah, dengan adanya catatan-catatan itu, teman-teman tahu mau melakukan apa. Setelah teman-teman memiliki catatan-catatan kegiatan yang ingin dilakukan, selanjutnya teman-teman membagi ke dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama, yang sangat penting, yang kedua biasa-biasa saja, dan yang ketiga yang tidak penting. Nah, dengan membagi ketiga jenis kegiatan ini, teman-teman akan menentukan beberapa langkah-langkah pelaksanaannya, yang mana lebih dulu yang akan dilaksanakan. Misal kita analogikan seperti ini. Batu besar adalah kegiatan yang sangat penting. Kerikil adalah kegiatan yang biasa-biasa saja. Dan pasir adalah kegiatan yang tidak penting. Kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan ketiganya ini masuk dalam satu tempat. Nah, jika teman-teman tahu istilahnya, saya lupa istilahnya, saya nanti akan tuliskan di sini. Itu mengarahkan kita untuk memasukkan terlebih dahulu batu besar agar semuanya bisa masuk. Karena jika kita memasukkan terlebih dahulu pasirnya atau yang paling kecil, itu akan membuat batu besar nanti tidak akan masuk semua. Sehingga diarahkan untuk terlebih dahulu memasukkan batu yang paling besar, kemudian kerikil, sampai akhirnya pasir agar semuanya bisa masuk dalam suatu wadah. Nah, begitu perumpamaan ketiganya tadi. Jadi usahakan lebih memprioritaskan kegiatan yang sangat penting dulu, baru mengerjakan yang biasa-biasa saja. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak penting, barulah setelah kegiatan-kegiatan sangat penting dan biasa-biasa saja telah dilaksanakan. Teman-teman juga perlu sedikit mengevaluasi. Jangan setelah melakukan perencanaan dilakukan menentukan yang penting dan tidak penting sudah selesai, tapi usahakan juga mengevaluasi. Misalkan setiap hari teman-teman punya daftar list kegiatan, dan apabila teman-teman sudah melaksanakan kegiatan tersebut, teman-teman checklist sampai akhirnya teman-teman sampai di misalkan setiap di malam harinya, teman-teman akan melihat, oh ternyata saya telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini dengan tepat waktu. Ataukah bisa juga, oh tadi saya tidak melaksanakan kegiatan ini dengan tepat waktu, ataukah tadi saya tidak melaksanakan kegiatan ini. Sehingga teman-teman bisa mengevaluasi kenapa tidak melaksanakan, sehingga dalam proses merencanakan di waktu selanjutnya teman-teman punya pengalaman supaya lebih baik lagi. Dan yang terakhir yang saya sarankan adalah jangan pernah mengatakan besok saja, sebentar saja, nanti, jika teman-teman pada saat itu sebenarnya sudah bisa melaksanakan. Apalagi jika hanya digoda dengan scroll di Instagram ataupun di TikTok dan sebagainya, karena teman-teman tidak mempunyai tujuan penting di sana, bukan kegiatan penting. Jadi laksanakan sekarang dan laksanakan sekarang. Bagi saya itu adalah satu langkah yang tepat untuk mengurangi sifat menunda-nundanya kita. Oke, semoga teman-teman terinspirasi dengan adanya video ini. Semoga kita semua bisa keluar dari sifat yang suka menunda, sehingga kita semua bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan kita tidak pernah merasa kekurangan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.